Seperti pembahasan pekan kemarin, kita kemarin sedikit menyinggung tentang hukum daripada mempelajari ilmu tajwid. Apa hukumnya, Pak? Fardu? Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu? Fardu kifayah. Membacanya? Fardu ain. Jadi dua hal yang berbeda, tapi kesimpulan dari dua hal tersebut adalah sama-sama belajar. Belajar. Nah, di sini saya menemukan kendala dari khususnya dari kelas saya. Tapi nanti saya sedikit menganalisa juga kemungkinan kendalanya itu dari bapak-bapak, walaupun mungkin tingkatan levelnya berbeda, biasanya nggak jauh. Ya, nggak jauh. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, di pekan kemarin, ada berapa vokal di dalam membaca Quran? Harokatnya ada berapa, Pak? A, I, U. Ya. Kalau di kita A, I, U, E, O. Ini padanannya sepakat ya, ini ya 3 ya. Ada E. Ada? Hanya di satu kata ya. Bismillahi majroha dibaca majreha. O itu apa O? Biasanya huruf-huruf yang tebal ya, yang dia ada sifat menggunakan bagian dari rongga mulut, keluarnya itu terkesan seperti O. Apa contohnya? Ro, do, so, to, do, dan seterusnya ya. Tapi hakikatnya selama dia fathah, mohon dipahami, tidak O. Iya. Misalkan menyebutkan huruf ro. Ro itu seperti kita membuka mulut ketika membaca fathah di huruf lainnya. Ro. Iya. Iya. Tapi bunyinya seperti ro. Ro. Tapi ansih tidak ro. Ro. Do. Iya. Yang mau saya singgung dalam pertemuan kali ini, kendala yang pertama itu adalah yang saya temukan dalam praktek tilawah, dan juga bapak-bapak di kelas lain kemungkinan sama, pengucapan vokal yang tidak tuntas. Ya Pak ya, coba bareng-bareng Bapak kita bersama membaca ta'awud dan basmalah. 1, 2, 3. Baik, ada 2 evaluasi. Yang pertama, kalau bareng-bareng semuanya betul ya Pak? Iya. Kalau bareng-bareng pede, coba satu orang, siapa yang berani? Silakan, nggak usah berdiri, angkat tangan. Fadol. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Siapa? Silakan. Barakallahu fiik. Satu lagi. Silakan Bapak yang belakang. Barakallahu fiik. Kunci dalam membaca Quran yang menjadi kendala di antara banyaknya orang saat tilawah adalah tidak tuntas dalam mengucapkan harokat daripada huruf. Bacanya gantung, Pak. Atau nanggung, kalau bahasa kita kayak orang ngegerendeng. Ya. Saya contohkan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ekspresi itu bukan untuk sekedar formalitas, tetapi fungsinya adalah supaya huruf yang keluar itu utuh. Ya. Nggak jarang kita dengar
dengar orang ketika ta'awud au seperti au, ya. Padahal dia dua huruf yang berbeda antara a dengan au. A'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Jadi mohon, ada yang dulu saya pernah diajari oleh guru tahsin saya, rumusnya 3M Pak. 3M. M yang pertama itu ketika harokatnya fathah, maka mohon bibirnya dibuka, mangap. Ya. M yang pertama mangap, A. Coba Pak, A. Jangan malu-malu, A. M yang kedua ketika harokatnya kasroh, maka dia memble, I. Ya. M yang ketiga ketika dhammah, maka dia bibirnya manyun, U. A, I, U. Babibu. Tatitu. Stop. Nah, terus mungkin ada yang pernah ngelihat kalau para masyayikh, khususnya imam di Masjidil Haram atau mungkin imam di Masjid Istiqomah ya, Ustadz Abdul Aziz, nggak gitu-gitu amat Ustadz kok. Imam misalkan Syekh Musyar Rasyid ketika tilawah dia nggak kayak kita, a'udzubillah, dia biasa aja. Jangan disamain Pak, dia mungkin dari lahir udah ngomongnya begitu. Kalau kita, nah kemarin kita bahas ya, ketika seseorang sudah mempelajari ilmu tajwid dan itu terstandar, maka sudah tidak ada lagi bacaan Quran langgam daerah tertentu ya. Makanya ketika ada perlombaan tilawah internasional, mau pesertanya dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika, insya Allah nadanya nggak jauh-jauh karena dia sudah standar. Berikutnya, antara ketika kita mengeluarkan huruf seringkali tidak sempurna dalam pengucapannya. Yang pertama nggak tuntas, ya. A'udzubillah, au harusnya billah. Banyak yang dubillah dia tertahan, ya. Maka diperhatikan pengucapannya. Mohon maaf sekali lagi, bapak-bapak mungkin ketika mulai ikut program di sini ngerasa nggak Pak bacaan Qurannya mulai terganggu? Ayo, terganggu nggak nih pas lagi baca sendiri? Oh ya salah nih, panjangnya kurang, harokatnya kurang. Atau mungkin pas lagi cek bacaan sama ustadznya salah mulu Ustadz. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Mohon maaf, kadang kami itu nggak enak nyalahin gitu. Ini orang salah mulu gitu. Tapi memang tugas kami adalah memperbaiki yang salah. Dan ini jadi psikologi yang dalam tanda kutip kurang baik bagi seseorang yang dia baru belajar ilmu tahsin. Jadi makmum nih, Allahu Akbar, dia dengerin imamnya. Takbirnya kurang pas. Iya. Sampai saya pernah dengar di sini ada yang komen, itu imamnya tadi salah kata dia. Salah di mananya bingung. Jadi dia komentar imamnya salah nyebutin satu huruf atau kaidah bacaannya ada yang tidak tepat. Loh, kita ini belajar tahsin ini. Jadi dalam tanda kutip dampak negatifnya itu jadi suka menghakimi orang ya. Ya mungkin itu adalah bentuk kesadaran kita karena kita tahu. Tapi jangan keterusan Pak, mungkin beliau yang jadi imam belum memahami itu, kita husnuzon saja. Jadi saya mengucapkan mohon maaf di forum ini kalau bapak-bapak selama setoran bacaan sering disalahin. Ya, kadang ada Pak yang disalahin, salah mulu saya gitu. Dikit-dikit salah Ustadz, salah mulu Ustadz. Sehingga saya pernah cerita waktu pekan kemarin ya, punya pengalaman teman sekelas saya karena sering disalahin sama ustadznya, pekan berikutnya nggak datang lagi. Beneran Pak, berhenti. Bukan orang Cipinang, bukan. Bukan orang Cipinang. Itu berapa tahun yang lalu ya, udah lama sekali. Dan ada dua faktor. Pertama, sisi psikologis dulu ketika kita hadir. Makanya yang dipahami ketika mulai mempelajari satu program pendidikan, ya. Ini sebelum kita membahas materi, Pak. Jadi kita mempersiapkan diri kita itu bukan hanya perlengkapan, tetapi jiwa kita juga, hati kita. Kita datang menghadap seorang ustadz atau guru, sering ini nggak ngerasa, ya ustadznya begitu gitu. Saya ngalamin Pak.
ya ustadznya begitu gitu. Ustadznya gitu amat gitu. Jadi belum apa-apa kita udah ngerasa lebih tinggi dari guru kita. Saya ngalamin, makanya saya sampaikan begini, saya ngalamin posisi demikian. Tapi pas tahu apa yang dia pahami itu, kita nggak ada apa-apanya. Jadi kita mempersiapkan diri bagaikan cangkir yang kosong. Cangkir itu kalau udah kosong, maka dia diisi apapun, insya Allah keisi dengan baik dan syaratnya bersih. Adab seorang murid kayak gitu, datang kepada satu majelis mau belajar, maka dia siapkan diri memang untuk diajar oleh gurunya atau ustadznya. Nah ini adab. Kemudian mau menerima aturan, kemudian juga evaluasi dari gurunya, ya tadi kalau salah disalahin, jangan mohon maaf ya salah mulu nih, saya salah mulu. Dan juga buat guru, buat kami, Bapak ngerasakan nggak kalau salah itu pegel? Salah mulu, pegel ya kan? Aduh saya salah lagi, bosan gitu kan? Sama, kami juga yang dengar bosan Pak. Jadi tingkat kesabarannya itu bukan hanya di peserta, di ustadznya juga sama. Udah dikasih tahu Pak, sok Pak, syok lagi, sok Pak, syok lagi, Pak, syak lagi, itu sering. Nah, disinilah tingkat kesabaran itu yang berbuah pahala insya Allah kalau kita tetap mau menapaki prosesnya. Prosesnya panjang. Dan bapak-bapak di sini anaknya ada yang masuk pondok, angkat tangan yang anaknya di pesantren. Ya, saya mau tanya sama bapak, belajar enak nggak Pak? Belajar enak nggak? Iya. Disalah-salahin enak nggak, Pak Supri? Ya, kalau nggak mau disalahin, udah. Nah iya, enak nggak belajar? Dengan kondisi kita kerja capek, saya ngerasain satu waktu daurah programnya itu hampir sebulan. Anak saya ajak, saya nyantri. Saya waktu itu berhasil cuma 28 hari. Dan saya bilang sama temen doro saya, begini nih rasanya di pondok, makanya jangan maksa-maksa anak pesantren kalau bapaknya belum ngerasain di pesantren. Nggak enak Pak rasanya Pak. Jadi kita tuh merasakan pahitnya anak ketika belajar atau pahitnya proses belajar dulu, itu lebih baik untuk menjadikan kita tuh memahami anak. Kadang kita pengen anak soleh aja ya, udah masuk pesantren insya Allah gitu kan. Dipaksa padahal anaknya nggak nyaman. Itu mesti dipahami. Karakter belajar itu nggak seperti yang kita lihat. Kita belajar cuman hari per hari itu waktunya cuman pendek Pak. Mungkin satu orang itu durasinya cuma 15 menit. 10 menit baca satu orang maju ya kan. Habis itu masing-masing. Kami di sini cuman ngasih poin-poin penting. Semuanya itu kembali kepada kita masing-masing. Nggak mungkin kita total memberikan keseluruhannya karena keterbatasan waktu. Masuk kepada materi. Kesalahan yang pertama vokal Pak. Jadi vokalnya itu betul-betul dibaca dengan tuntas. Kalau A ya A, Bismillah, Bismillah. Kadang nggak bi, ya nggak sempurna pengucapannya. Kemudian evaluasi berikutnya, ya ini nanti buat teman-teman yang masih di kelas di level 1 atau 2, ya. Iqra yang masih level Iqra, makanya di situ Iqra itu saya pikir metode yang klasik ya. Ada bapak yang nggak pernah belajar Iqra apa ya, yang di belakang ya. Ini zamannya Iqra belum keluar, bapak udah ngaji. Yang lain mungkin ngalami masa-masa Iqra. Jadi kalau saya ngerasa metode yang saya betul-betul terkesan Iqra. Dan yang saya tahu metode turunan yang sekarang yang banyak keluar itu modifikasi dari Iqra. Karena saya punya kawan, dia yang nulis metode Abata, dia bilang, saya modifikasi dari Iqra dan saya menyelesaikan pada saat itikaf. Jadi selama 10 hari itikaf, dia menyelesaikan metode Abata, dan itu sampai launching nasional. Dia rujukannya ke Iqra, dan yang lain-lain juga setahu saya dari Iqra juga. Di situ butuh kesabaran, karena Bapak disuruh baca A, I, U, babi, bu, satu halaman, salah, ulang, besok ulang lagi. Selanjutnya adalah yang perlu dievaluasi, kekeliruan panjang dan pendek. Panjang dan pendek. Biasanya karena tidak memahami tempo. Satu, kalau yang level dasar karena memang belum memahami kaidah panjang dan pendek atau mat ya. Kemudian kalau di kelas yang sudah lancar, sudah Quran, kesalahannya itu temponya salah. Yang harusnya dibaca 2 harokat dibaca menjadi 3. Yang harusnya dibaca 4 atau 5 harokat dibacanya 2. Nah itu nanti masuknya kepada bab pembahasan ilmu tajwid.
hukum ini berapa harokat seharusnya. Simpelnya, setiap harokat, kalau di saya yang ada benderanya, apakah yang begini atau yang begini, bacanya mohon dilebihkan. Ya. Jadi kita belum bahas ini hukumnya apa dulu, belum. Ini ada pembahasannya, tapi kesimpulannya kalau baca Quran ada benderanya begini, bacanya panjangnya dilebihkan minimal 4 harokat. Ada yang harus 6 harokat. Seperti Alif Lam Mim. Itu 6 harokat, wajib. Berikutnya, kesalahannya itu panjang itu karena tidak memahami tempo bacaan. Nah, bapak-bapak, mungkin saya menyarankan melatih tempo bacaan. Satu orang coba baca Bismillahirrahmanirrahim dengan tartil, angkat tangan silakan. Jangan yang tadi, gantian. Ayo. Barakallah. Tadi Bapak, ya silakan. Barakallah. Mohon kelasnya Pak Ishak perwakilan satu orang. Silakan. Kelasnya Ustaz Saiful. Silakan Pak Indra. Barakallahu fiik. Sudah betul semua, tapi rata-rata datar. Suka ada yang Bismillahirrahmanirrahim, kepanjangan. Maka mulai latihan ayunan. Latihan mat itu bisa dengan mengayunkan tangan, ya, gerakan tangan atau ketukan, atau juga dengan ayunan nadanya sendiri. Yang paling gampang, karena kan nggak mungkin juga kita setiap baca Quran tangannya ketuk-ketuk atau begini-gini gitu ya. Mengayunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi setiap panjang 2 harokat diayun. Jadi ketemunya langsung. Coba Pak, kita latihan ta'awudz dan basmalah dulu dengan tadi diayun. Yang penting tuntas bacanya jelas bareng-bareng ya. Bareng-bareng Pak, kalau bareng-bareng enak insyaallah. 1, 2, 3. Baik, masih ada yang agak panjang dikit, harusnya 2 jadi 2,5. Berikutnya adalah melatih itu dengan tujuan terbiasa. Nanti disesuaikan dengan temponya. Kan di dalam bacaan itu, di pembahasan tajwid, metode membaca itu kecepatan ada 4 tingkatan, Pak. Ada 4 tingkatan. Ada yang sangat lambat, ada yang normal, ada yang super cepat. Ya, saya nggak bisa contohkan karena standarnya berbeda-beda. Tapi super cepat tidak seperti yang dulu viral terawih. Berapa menit? 7 menit ya? 21. Totonya dolin gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dolin. Ya. Itu semua pihak mengkritik itu, baik bahkan di kalangan Nahdiyin sendiri juga, dari Muhammadiyah juga mengkritik karena tidak tuntas. Jadi tempo itu tuntasnya harokat itu tergantung tempo masing-masing. Kalau imam biasanya bacanya baca yang tingkatan yang normal, ya. Saya sebut normal, nanti ada istilahnya sendiri. Jadi yang paling lambat itu biasanya buat para qori. Ya, kalau suka mendengarkan tilawah Quran, tilawatil Quran musabaqah, itu yang dipakai tuh nada yang paling lambat. Ya kan? Tadi Pak Ali itu tilawahnya ta'awudznya qori itu kan. Ya kan? Pernah jadi qori, Pak? Jadi paling lambat, temponya paling lambat. Kemudian ada yang lambat, ada yang normal. Yang normal mungkin biasa seperti kita dengar Ustadz Abdul Aziz ya, itu standar. Kemudian ada yang cepat. Intinya Pak, meskipun cepat, harus harokat itu nggak boleh hilang. Misalkan ya, saya contohkan sesuai dengan yang saya bisa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, nggak diaminin, Pak. Bukan sholat. Kalau yang standar biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Intinya kalau mau pakai nada cepat, panjang pendeknya mesti standar. Nadanya cepat tapi panjangnya kepanjangan. Nggak matching ya, nggak matching. Itu masalah panjang yang sering ditemukan saat tilawah. Makanya Bapak kadang suka salah panjang, ya kan, dibenerin sama gurunya, atau yang masih ikro, ya memang itu masa latihan. Berikutnya kesalahan yang sering terjadi adalah harokat. Harusnya patah baca kasroh ya Pak ya. Harusnya kasroh dibaca dhammah. Tapi mungkin kalau bapak-bapak yang lupa bawa kacamata, kita maklum. Ini modal Bapak untuk belajar lebih berat daripada murid-murid kita yang kecil Pak. Karena Bapak mesti bawa kaca. Saya dari awal selalu bilang, Bapak tolong yang ngaji dibawa Al-Qur'annya atau buku yang memang sudah sesuai dengan apa yang biasa Bapak baca. Jangan sampai boro-boro kebaca, kelihatan aja kagak gitu kan. Ya Pak Suli ya, kelihatan. Apalagi udah umur-umur 17 plus begini kan. Plusnya banyak. Karena kan waktu tes, itu kemarin kejadian waktu tes ya. Aduh Ustadz, apa nih Ustadz nih gitu kan. Saya nggak hafal 30 juz. Ini ada yang maju, halamannya halaman juz-juz tengah belakang. Saya kan nggak hafal, saya tanya halaman berapa gitu kan. Al-Qurannya gede, saya nggak buka Al-Quran saya, maksudnya saya mau lihat juga, sama dia begini. Saya gimana saya? Akhirnya saya begini. Gitu. Ini kejadian kemarin, mana orangnya nggak datang ya? Orangnya nggak datang. Nah, tolong, kesalahannya satu mungkin karena penglihatan ya, faktor umur, penglihatan yang kurang jelas. Makanya perlengkapannya dibawa. Al-Qur'annya Al-Qur'an yang memang sudah bacaan standar. Minimal kalau misalkan pakai Al-Qur'an masjid, kita nggak larang Pak. Bapak mau pakai Al-Qur'an di masjid, kita nggak larang. Tapi jangan sampai karena Al-Qur'annya beda dengan yang Bapak baca di rumah, menjadikan terganggu belajarnya. Tapi kalau sudah, oh ini sama kok, ya sudah, karena memang fungsi disediakan Al-Qur'an di masjid untuk dibaca. Tapi kalau tadi masalah perlengkapan, tolong disiapkan. Kemudian memang kesalahan yang kedua adalah kurang teliti. Kalau misalkan saya tanya, ini bunyinya apa Pak? Ini apa? Ini apa? Sama, tapi kalau udah masuk bacaan, ketuker kan? Kurang teliti. Kurang teliti. Saya menganalogikannya seperti, ini kan kaitannya tetap dengan ingatan ya. Yang mungkin tinggalnya paling jauh dari sini siapa? Klender ya? Ada yang Klender? Cipinang ya? Ada yang lebih jauh dari Cipinang? Curug? Kalimalang? Oh, lebih jauh Pak. Emang tinggal di sana Pak? Oh, udah pindah? Hah? Oh, migrasi. Terdampak COVID. Antum buaran. Jadi, seperti kita dalam perjalanan, saya tuh menganalogikakan itu, harokat itu seperti rambu-rambu, Pak. Kalau kita jalan, ini di depan belok mana nih, kanan apa kiri? Ada berapa tiang di situ? Ada berapa lampu merah? Ada berapa lubang? Bahkan kalau kita sering bolak-balik di satu jalan, jangankan berapa tikungan, lubangnya aja kita hafal, Pak. Nih kalau nggak percaya, tanya sama Bapak Ojol. Tahu daerah Mampang, tempat mertua saya kan, Pak? Tahu gangnya dia. Ini masjidnya ini Romai Ramai. Oh iya tahu saya gitu. Ada berapa juglakan Pak sebelum masjid? Ada kan tuh Pak ya? Polisi tidur kan. Nah, ini adalah melatih ingatan. Sebagaimana yang sudah masuk dalam kelas tahfidz, ya, di kelas saya ada yang sudah saya tugaskan menghafal. Inti dari menghafal itu adalah murojaah. Mengingat, mengulang. Jadi sebenarnya semuanya tuh intinya mengulang, Pak. Mengulang, dan itu melatih respon. Masuk kepada pembahasan berikutnya,
kesalahan yang sering terjadi dalam tilawah Quran itu adalah pendek itu menjadi panjang. Huruf yang harusnya dibaca pendek menjadi panjang karena dia tertunda sejenak melihat bacaan berikutnya. Ya enggak? Ya kan? Misalkan di Al-Bayyinah ya. Saya lagi tahsin Al-Bayyinah sama peserta kelas saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. B-nya betul panjang apa pendek? Pendek. Tapi karena dia jeda dulu, ngelihat dulu, jadi panjang. Sering kejadian nggak? Sering. Karena apa? Kita kurang respon atau mungkin tingkat kecepatan untuk mata kita kurang cepat bergeser ke kata berikutnya. Kemudian juga yang menjadikan kesalahan itu adalah kita masih kurang mengenal atau reaksi kita kurang cepat melihat huruf berikutnya. Karena kaidahnya kalau kita membaca Al-Quran, mulut kita membaca ini, mata kita udah ke sini, Pak. Ya. Jadi jangan bareng gitu. Nah, itu yang bikin suka, lain ceritanya kalau sudah hafal ya. Seringkali gitu. Kalau mata kita di sini, balik. Kalau mulut kita membaca ini, mata kita sudah ke kata berikutnya. Itu. Kemudian kendala yang kedua, kenapa suka kejadian begitu? Mohon maaf, nggak semua orang Allah anugerahkan nafas yang panjang. Betul? Betul. Ya kan? Ada yang di sini bisa tahan nafas 1 menit. Ya, setengah menit mungkin banyak ya. 1 menit. Nafas, karena nafasnya nggak panjang, akhirnya dia putus di jalan. Ngap-ngapan, tapi dia tidak memahami tentang cara wakaf yang benar. Pelajaran wakaf itu kalau nggak salah ada di Iqra 5. Ya. Kalau nggak salah ya, nanti tolong dicek lagi. Kalau memang ternyata punya masalah dengan nafas, maka mesti mengambil cara segera memutus bacaan, diwakafkan, tapi dengan cara yang benar. Ya. Karena kaidah mempelajari ilmu tajwid itu diantaranya adalah agar mengetahui tempat berhenti yang benar. Wakafnya mesti benar. Karena seringkali kalau nafasnya udah pas-pasan ya terpaksa. Saya berhenti di situ kan, putus tengah jalan. Selanjutnya itu berkaitan dengan panjang pendek. Selain faktor tadi tentang masih karena perlu untuk banyak latihan ya. Kalau satu-satu sih gampang, tapi kalau udah membaca Quran itu kan kompleks. Dari A ke I ke U dan seterusnya banyak hukumnya. Kemudian juga karena masalah nafas dan lain sebagainya. Sebentar lagi mau adzan. Selanjutnya poin yang tidak kalah penting di dalam tahsin, saya yakin sekali Bapak merasakan ketika Bapak sudah mulai disalahkan adalah adaptasi perubahan saat tilawah sendiri. Adaptasi perubahan saat Bapak tilawah sendiri. Jadi apa yang dikasih tahu oleh ustadznya, oleh gurunya, oleh murabbinya dalam halakoh tahsin, betul-betul dipraktekkan saat tilawah, Pak. Misalkan kalau di kelas saya, gunnah itu harus ditahan 3 harokat. Panjang itu diayunkan 2 ayunan. Dan seterusnya. Itu betul-betul dipraktekkan dalam tilawahnya. Nanti akan berkesan dan akan terasa. Adaptasinya lama. Baik, saya lanjutkan sedikit. Poin yang ketiga berkaitan dengan pelajaran yang kita jalankan ini. Waktu kita nggak banyak, Pak, untuk pertemuan. Sepekan hanya 2 kali ta'alaqi dan sekali materi gabungan. Intinya perubahan itu ada pada kemauan diri kita masing-masing, ya. Karena nggak mungkin juga yang satu pertemuan ini bisa merubah total dari apa yang kita mampu kalau kita nggak melatih itu dalam keseharian kita. Maka tadi adaptasi setiap perubahan yang kita pelajari, yang diberitahu oleh guru kita, ya, apakah itu tentang masalah huruf, mengucapkan huruf, harokat dan seterusnya, Bapak betul-betul praktekkan dalam keseharian ketika tilawah. Saya merasakan ketika dulu ikut program tahsin, itu saya ketika menemukan satu hal baru, ketika diberitahu waktu itu, yang saya ingat diantaranya adalah tentang khayshum, huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung.
Itu ketika saya tilawah saya terganggu dalam artian, oh selama ini saya banyak salahnya. Dan saya terus mengulang bacaan yang tadinya satu halaman itu agak cepat, tapi karena kita lagi memperbaiki bacaan itu jadi lama. Karena kita ngulang lagi jadi lambat. Tapi nggak usah khawatir, karena itu adalah proses belajar. Jangan sampai kita pas belajar dibenerin, ya Ustaz, kita tilawah di rumah salah lagi dan cuek aja nggak ada perubahan. Jangan sampai seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir tadi yang saya sampaikan di awal, mohon maaf sekali kami para guru sering menyalahkan Bapak. Ya, maklum ya, ini saya orang tua disalahin mulu nih, gurunya masih anak muda gitu kan. Karena memang kaidah umum ya, ketika kita dalam posisi salah, ya kita mesti berlapang dada ketika diingatkan. Dan kami juga berupaya para instruktur atau para murabbi, para mudabbir, para pengajar mengingatkan dengan cara yang baik. Jadi mohon sama-sama berlapang dada. Kami berupaya berlapang dada dengan ujian kesabaran menghadapi rekan-rekan yang memang dalam perjuangan memperbaiki bacaan, dan bapak-bapak juga berlapang dada ketika memang disalahkan, dan tujuan menyalahkannya itu untuk memperbaiki bacaan. Dan saya mengutip qaul dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi qaul yang pekan kemarin itu, barang siapa yang tidak mampu menahan letihnya belajar, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan. Jadi proses belajar itu minal mahdi ilal lahdi ya, dari buayan sampai liang lahat. Ya. Jadi ada yang peribahasa yang menuntut ilmu sampai ke negeri Cina ya. Kesimpulannya sih sebenarnya belajar itu tanpa batasan usia, Pak. Dan kalau Imam Syafi'i yang lainnya, ketika kita memahami, semakin mempelajari ilmu, maka kita akan merasakan bahwasanya kita tuh bodoh. Makanya kaidah orang belajar itu, semakin dia belajar, dia akan semakin sadar bahwasanya dirinya bodoh, Pak. Nah, jangan sampai kita tadi baru belajar tahsin level 1 gitu kan. Kemudian imamnya Allahu Akbar, wow, salah nih, ini salah gitu. Ini masalah adab, itu masalah hati. Tentunya itu yang bisa mengontrol, yang mengetahui diri kita masing-masing. Saya di sini hanya menghimbau karena itu semua berdasarkan apa yang saya alami dan saya rasakan. Semoga bisa difahami oleh rekan-rekan, dan semoga apa yang kami berikan sedikit, ini sangat sedikit yang kami berikan berdasarkan kemampuan kami di sini, yang kami banyak keterbatasan, bisa memberikan manfaat buat bapak-bapak sekalian, dan semoga kita bisa senantiasa istiqomah di atas kebaikan bersama-sama, sebagaimana nama masjidnya, Masjid Istiqomah.